tamu-tamu kita yang dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Muslim itu yang dicari yang udah bersertifikat halal gitu. Assalamualaikum Nusantara Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata. Tentunya pada edisi Malapak, Moto Lama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan bersama JOAS telah hadir narasumber kita Bapak Widadi ya Pak ya? Widadi. Bapak Widadi ini adalah GM dari Hotel Rangkayo Basa. Assalamualaikum Pak Widadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Baik Pak, secara umum kita mengetahui bahwa industri perhotelan dan pariwisata saling keterkaitan satu sama lainnya. Betul, iya. Ini tak lepas dari fakta bahwa industri perhotelan menjadi salah satu tulang punggung yang mendukung pembangunan industri pariwisata. Iya, betul. Karena banyak sekali kontribusinya yang berimplikasi pada perkembangan pariwisata. Karena suatu tujuan wisata di mana wisatawan pasti mencari tempat wisata, betul. Namun juga pasti mencari tempat penginapan, ya betul. Nah, disinilah kita mendapatkan peran hotel sebagai tempat menginap, juga sebagai tolak ukur seberapa banyak wisatawan yang datang itu ke suatu tempat bisa dihitung dari banyaknya menginap dari hotel. Iya, betul. Jadi sebagai salah satu hotel syariah yang ada di Sumatera Barat, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang sejarah berdirinya hotel ini sehingga sampai dijalankan dengan menggunakan konsep syariah seperti ini Pak. Nah iya, makasih. Langsung ya? Langsung Pak. Ya, baik. Makasih kesempatannya Pak Friadi. Jadi Hotel Rangkayo Basa itu kan mulai operasional tahun 2013. April 2013. Dan dari awal kita memang sudah berkonsep syariah. Karena dulu kita kan di manage oleh grupnya Sofyan Inn yang dari Jakarta. Jadi selama 5 tahun kita dikelola oleh manajemen Sofyan Inn yang berkonsep syariah. Kemudian 5 tahun berjalan, di 2018 kita tetap selesai ya kontraknya dengan Sofyan Inn. Tapi untuk seterusnya ke sini tetap kita memakai konsep syariah itu. Jadi memang dari awal kita menggunakan konsep syariah itu Pak Afriyadi. Kemudian awal-awal kita bangun tuh memang atas petunjuk advisor dari grupnya Sofyan Inn itu. Seperti itu. Jadi sampai sekarang dengan menggunakan konsep syariah itu Pak Afriyadi. Sofyan Inn itu adanya di? Sofyan itu ada di Jakarta. Ya? Jadi Sofyan itu semacam manajemen perhotelan yang ada beberapa kota yang sudah sudah ada grup Sofyan itu. Ya? Iya, betul. Kalau kita tahu kan ada grup change hotel-hotel yang lokal itu kan ada Amaris. Model-model seperti itu. Ini namanya Sofyan Inn. Kayak gitu. Untuk Rangkayo Basa sendiri ada berapa banyak kamar yang ada di hotel ini? Kemudian apa saja fasilitas yang disediakan dan bagaimanakah proses penjualan kamarnya? Oh iya, Rangkayo Basa ini sekarang nih yang tadi saya sampaikan mulai beroperasi tahun 2013 itu selama 5 tahun kita sudah menambah cabang ya. Jadi nambah cabang antara lain di Padang Timur di Komplek Andalas, kemudian satu lagi di Padang Panjang. Padang Panjang itu dulunya Flamingo Hotel, terus kita akuisisi, kita beli total ya, secara buildingnya kita beli. Nah, untuk masalah kamar, Sofyan Hotel sekarang, Rangkayo Basa sekarang sudah, kalau yang di Padang ini sudah 53 kamar. Kemudian yang di Ajiji, di Komplek Andalas itu ada 17 kamar. Kemudian yang di Padang Panjang ada 44 kamar. Jadi totalnya sudah lebih dari 100 kamar yang dikelola oleh Rangkayo Basa sekarang. Iya. Untuk fasilitas yang disediakan? Fasilitas sesuai standar ya, sesuai hotel umumnya. Kita ada kamar, ada ruang pertemuan,
kemudian fasilitas untuk menunjang tamu ya, bisnis tamu kayak fotokopi apa segala macam kita sediakan di sini seperti itu. Kemudian konsep penjualan kamarnya apakah Bangsa penjualan kamar, kalau dulu sebelum pandemi itu kita memang rentang akupansi itu khususnya di Padang ini sekitar 70-80% lah ya. Tapi begitu masuk pandemi tahun awal-awal 2020 emang itu sangat drop ya. Mulai Maret, kemudian kita sempat tutup di April Mei. sempat tutup? Iya, sempat tutup di April Mei, baru mulai lagi di Juni ya, Juni 2020. Itu juga kondisinya masih belum stabil, masih belum ramai. Kita baru positif itu mulai bulan Oktober 2020 baru mulai positif lagi. Maksudnya secara keuangannya gitu, mulai positif lagi sampai Desember. Nah, masuk 2021 mulai lagi nih PPKN ya dari bulan Juni kemarin kan ya. Jadi itu nambah-nambah juga penderitaan bagi pariwisata ya, termasuk hotel ini seperti itu. Iya. Berarti selain datang ke sini, nanti calon pelanggannya bisa pesan tiket online apa? Bisa online, ya. Kita ada beberapa travel online yang kita kerjasamakan seperti Traveloka, Agoda, Booking.com, Tiket, Pegi-Pegi itu sudah kita kerjasamakan. Iya. Kemudian mengenai konsep hotel syariah ini, Pak. Iya. Yang selama ini Bapak jalani, apakah prospeknya cerah dalam kepariwisataan, apalagi setelah dengan terbitnya Perda wisata halal di Sumatera Barat ini, gimana menurut Bapak prospeknya? Iya, saya pikir konsep syariah ini membawa membawa harapan lah ya, membawa harapan untuk ke depan gitu ya. Karena tamu-tamu kita yang khususnya dari negara-negara Muslim kayak Malaysia, Brunei itu kan memang dia mencari hotel-hotel yang sudah tersertifikasi halal dalam tanda kutip ya, artinya kalau sekarang ini yang halal kan masih restorannya aja. Nah, dan itu juga dicari juga gitu. Jadi tamu-tamu kita yang dari luar negeri khususnya dari negara-negara Muslim itu yang dicari yang udah bersertifikat halal gitu. Makanya beberapa hotel kan sudah mulai mengurus sertifikasi halal untuk restorannya. Seperti itu. Ada juga Undang-Undang 33 tahun 2016 itu kan memang mewajibkan produk halal kan ya. Setiap makanan, minuman yang diproduksi itu kan memang harus mencantumkan label halal. Itu salah satu yang pemicu kita untuk mengurus sertifikasi halal untuk restorannya ini seperti itu. Kemudian terkait pandemik tadi, Pak. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan Hotel Rangkaya Wasa dalam rangka mendukung penyebaran COVID-19 ini? Iya. Terkait CHSE, segala macamnya. Iya betul. CHSE kita sudah dapat baik di Padang maupun di Padang Panjang ya. Selain menjalankan prokes secara ketat untuk karyawan, untuk tamu kan seperti itu. Jadi memang selain itu juga kita kolaborasi juga dengan hotel-hotel lain, dengan pemerintah daerah seperti itu. Bagaimana caranya kita supaya bisa keluar dari masalah pandemi ini kan seperti itu ya. Beberapa kali pertemuan dengan Pak Wali Kota bagaimana melonggarkan aturan-aturan kan seperti itu. Walaupun secara nasional kan cukup ketat ya, tapi alhamdulillah di pemerintah Kota Padang kan cukup berani mengambil diskusi untuk memberikan sedikit kelonggaran untuk dunia usaha khususnya pariwisata seperti itu. Ya. Kemudian masalah terkait dengan COVID ini juga kami pelaku pariwisata khususnya hotel sudah menjalankan vaksin juga gitu ya, bahkan sudah 2 kali vaksin kan seperti untuk seluruh pegawainya ya? Iya, untuk seluruh pegawainya. Kemudian juga yang kemarin waktu itu penyelenggaraan vaksin itu kan kerjasama PHRI dengan Dinas Kesehatan Kota ya. Dan kemarin juga kita menghimpun sembako ya untuk khususnya untuk masyarakat Padang yang terdampak pandemi ini. Kemarin terkumpul alhamdulillah sih sekitar 1.300-an lebih ya, dan kita salurkan melalui Dinas Kesra ya. Bagian Kesra. Bagian Kesra, iya. Iya. Berarti sudah CHSE. Iya. Protokol pegawainya sudah vaksin. Iya, vaksin, iya. Kemudian
menurut Bapak sebagai orang perhotelan, Iya. gimana kondisi pariwisata Sumatera Barat sekarang ini? Iya, saya pikir dulu harapan kita cukup bagus sih sebetulnya ya, karena termasuk juga kepala dinas kita yang baru kan cukup kreatif ya, dibantu dengan timnya. Saya pikir sudah banyak usaha yang dilakukan seperti itu ya. Tapi memang kembali lagi masalah wabah ini kan cukup terkendala ya. Walaupun seperti itu, memang kita juga nggak tinggal diam. Artinya, walaupun dalam kondisi COVID, kita tetap bergerak, kerjasama, melakukan konsolidasi ke teman-teman gitu ya, organisasi pariwisata. Sekarang kan cukup banyak ya. Jadi dari itu kita coba bekerja sama, berkolaborasi supaya semuanya mendapat informasi yang jelas bagaimana kita untuk bangun kembali ya. Jadi membangkitkan wisata kembali Sumatera Barat ini seperti itu. Yang jelas di saat pandemi saatnya kita berbenah diri ya, betul, Pak. Ya? Iya. Nanti Betul kalau sekali. sudah habis pandemi kita siap dengan Betul, jadi nggak terkaget-kaget gitu. Habis pandemi mau ngapain kan? Jadi kita memang ada hikmahnya juga lah. Ya. Bisa kita siapkan dari sekarang. Nggak bisa perbaiki yang Iya. Saya pikir banyak juga sih ide-ide yang timbul. Mungkin karena terlalu lama ini kali ya, isoman. Iya. Kreativitasnya berkembang. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan ke depan gitu sudah kita siapkan bersama-sama lah, dari tim, baik dari organisasi perhotelan, dari WHRI-nya, dari IHJMA-nya, cukup banyak pergerakan sih itu masalah. Di masa pandemi ini, efek yang nyata yang timbul ke hotel Kayu Basah kira-kira apa aja, Pak? Adakah terjadinya pengurangan pegawai? Oh iya. Saya rasa mungkin semuanya kali ya, nggak orang Kayu Basah aja ya. Dan bukan di Sumatera Barat, bukan di Padang aja. Saya pikir seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin ya melakukan hal yang sama. Tapi yang kita lakukan di sini memang sih secara alami aja ya. Maksudnya gini, kita kan punya karyawan, kan nggak semuanya karyawan tetap ya, ada yang karyawan kontrak, ada yang karyawan harian kan seperti itu. Jadi karyawan kontrak tetap, tapi karyawan-karyawan yang kontrak itu yang sudah selesai masa kontraknya kita rumahkan sementara gitu, sambil menunggu nanti kondisi membaik seperti itu. Ya, jadi kemudian juga kita kerja secara bergantian gitu. Hari ini masuk, besoknya yang lain bergantian istirahat seperti itu. Jadi memang bergantian seperti itu agar semuanya tetap bisa mendapatkan income seperti itu, Pak Afriyadi. Iya. Iya. Dapat surprise nih Pak Afriyadi. Iya. Kira-kira ada harapan nggak Pak, saran atau kritik kepada kami pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat umumnya, dan Dinas Pariwisata pada khususnya? Iya. Banyak Pak Afriyadi. Nah, silakan sampaikan Pak. Ya, kalau masalah harapan, masalah tentu agar karyawan tetap mendapatkan gaji gitu kan. Tentu kita memohon kepada pemangku kebijakan di Kota Padang khususnya ya, mungkin untuk memberikan kelonggaran dalam kewajiban pembayaran kewajiban kami, seperti itu misalnya listrik atau pajak-pajak itu bisa enggak ditangguhkan gitu misalnya kan gitu. Jadi paling tidak uang yang sedikit yang kita dapat dari tamu itu kita bisa menggaji karyawan dulu seperti itu. Jadi kewajiban ke pemerintah kalau bisa ditangguhkan seperti itu. Bukan kami tidak mau bayar, tapi memang ada schedule yang mungkin bisa diundur seperti itu Pak Afriyadi. Iya. Kemudian kalau untuk Dinas Pariwisata khususnya yang terkait dengan perhotelan, mungkin dalam kondisi-kondisi seperti ini mungkin kalau bisa ada pelatihan misalnya ya, menambah keterampilan para pelaku para pekerja hotel atau mungkin para pekerja di travel mungkin itu lebih bagus gitu, daripada nanti ketika musim
panen tiba mereka kurang siap seperti itu mungkin. Apalagi sekarang kan tenaga-tenaga yang baru misalnya dari sekolah-sekolah kan lama tidak tatap muka seperti itu. Jadi memang itu akan menjadi kendala nanti generasi ke depannya seperti itu. Mungkin itu sih harapan yang mungkin bisa syukur-syukur bisa dipenuhi nih seperti itu. Oh, jadi pelatihan untuk pegawai hotel ini bisa dari orang luar ya, bukan dari hotelnya yang memberikan? Iya, iya. Pengalaman saya dulu di Jakarta itu memang dari Dinas Tenaga Kerja, dari Dinas Pariwisata berkolaborasi untuk bagaimana caranya supaya tenaga-tenaga yang ada di perhotelan itu bisa lebih terampil seperti itu. Jadi itu memang sebelum atau sudah masuk ke jadi pegawai hotel? Sudah jadi pegawai. Sudah jadi pegawai. Iya. Nanti kan setelah itu kan ada sertifikasi seperti itu. Oh, gitu. Ada tambahan kritik mungkin? Semua sih baik-baik aja, rasanya kritik belum ada lah. Cuman harapan-harapan aja yang mungkin bisa dipenuhi seperti itu harapannya. Tadi sudah harapan kepada pemerintah. Iya. Sekarang harapan Bapak kepada masyarakat atau calon pelanggan ya. pengunjung ya. Mungkin ada yang mau dipromosikan Iya. Hotel Rangkayo Basah? Iya. Harapannya untuk para calon pelanggan ya sekarang penyekatan ke Kota Padang sudah nggak ada lagi. Jadi ayolah datang ke Padang kan seperti itu, salah satunya ke Hotel Rangkayo Basah ya. Lokasi cukup bagus di tepi pantai, tempat belanja juga dekat seperti itu. Kemudian juga promo-promonya, diskon-diskonnya sangat luar biasa. Bahkan kita meluncurkan diskon namanya diskon Semangat 45. Diskon lipat ganda dan Semangat 45 itu, jadi begitu datang langsung dapat diskon 45%. Kemudian begitu dia bisa menunjukkan vaksin kedua, vaksin pertama itu 4%, vaksin kedua 5%. Jadi total diskonnya lebih dari 50% kan seperti itu. Jadi untuk gimmick aja, jadi diskon-diskon seperti itu kita memang lakukan. Kemudian juga bagi masyarakat yang sekitar Rangkayo Basah, toko-toko, kantor-kantor, mungkin bisa juga ngambil pesanan lunchbox atau dinner box dari kami. Kita jual cukup murah ya, 27.000 untuk lunchbox-nya atau dinner box-nya seperti itu. Untuk Pertemuan-pertemuan ya kita ada 3 ruang pertemuan mulai dari kapasitas 20 sampai dengan 100 peserta lah untuk pandemi ya. Biasanya sampai 200 karena pandemi ini kan dibatasi hanya 50%, jadi 100 orang ya. Jadi ruangannya cukup besar ya? Ruangannya cukup besar, iya. Iya. Itu aja Pak Afriyadi, harapan kami kepada Pemda, kepada calon pelanggan kami seperti itu. Baiklah Dunsana Parekraf, pandemi memang merugikan bagi kita semua, tapi bukanlah bentuknya kita menyerah, malahan saatnya kita berbenah diri dan berkolaborasi dan menambah kreativitas. Iya, betul. Baik, Pak Widadi, sebelum kami pamit, ini ada sedikit oleh-oleh dari Dinas Pariwisata. Terima kasih banyak. Iya, kami terima kasih atas kehadirannya ke Hotel Rangkayo Basah. Ya, semoga pengunjung lebih banyak ya Pak. Amin, amin. Makasih Pak Afriyadi. Ya. Pak Afriyadi, udah selesai gini, kita ada sedikit hidangan, coba silakan dicicipin bagaimana rasanya minuman dari Hotel Rangkayo Basah, silakan. Repot nih Pak. Enggak, silakan. Baiklah Dunsana Parekraf, demikianlah bincang-bincang kita, mautalamak kita dengan Bapak Widadi, GM dari Hotel Rangkayo Basah. Semoga ada manfaatnya. Amin. Saya Ajo AS dan Bapak Widadi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam ekonomi kreatif, salam Piti Masuk. Salam Piti Masuk.